Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi PKG terbaru untuk guru SMP golongan 3A yang merangkap menjadi kepala laboratorium. Langkah yang pertama, buka aplikasi PKG terbaru seperti yang ada pada layar, dan jika belum mempunyai aplikasi PKG seperti ini, dipersilakan untuk mendownload secara gratis di keterangan pada deskripsi video ini. Langkah selanjutnya, kita klik data guru dinilai, kita mengisi data gurunya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisan NIP, NUPTK, TMT guru itu harus diawali dengan tanda petik di atas. Nah, selanjutnya yang juga perlu diperhatikan yaitu penulisan golongan. Untuk golongan pangkat yaitu 3A, misalnya itu menggunakan 3 Romawi huruf besar, titik, A huruf kecil. Selanjutnya, data seperti biasanya, mulai dari nama sampai dengan selesai, kemudian biodata kepala sekolah, biodata sekolah, biodata penilai, periode penilaian, dan waktu penilaian. Itu silakan diisi secara lengkap sesuai dengan format yang ada. Kemudian sebelah kanan di bawah menu itu ada tugas tambahan, pastikan di sini tulisannya adalah K-Lab, artinya kepala laboratorium, kemudian MT, MP adalah guru mata pelajaran, SMP merupakan jenjang sekolahnya. Jika ini sudah selesai diisi data penilai, data guru yang dinilai dan kepala sekolah penilai, maka kita kembali kepada menu utama. Lalu silakan input penilaian kinerja hasil dari PK guru tersebut dengan cara klik penilaian kinerja guru mulai dari kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14 ya. Cara editnya, jika penilaian ini salah atau sebenarnya adalah skornya 1, maka untuk yang pertama ini 2-nya dihapus dulu, kecilnya, kemudian kita betulkan dengan skor di 1, yaitu kita ketik huruf kecil gitu. Nah, jika ini sudah sesuai penilaian untuk kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14, maka kita kembali ke menu utama. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian tugas tambahan. Kita klik yang warna coklat. Nah, penilaian tugas tambahan 1.1 sampai dengan 1.5, 1.5 ini. Nah, jika penilaian tidak sesuai dengan hasil PK, maka ini tinggal diedit saja dengan cara 4 diganti 3 misalnya, langsung saja klik di bulatan 3. Nah, secara otomatis dia akan berubah dan angka bulatan di angka 4 akan menjadi kosong. Dan seterusnya cara mengeditnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali ke menu utama, lalu kita masukkan penilaian dari teman sejawat atau guru. Penilaian dari guru sebanyak 10 orang. Nah, caranya ini dicontohkan penilaian baru sampai 6, nah silakan tambahi 7, 8, 9, 10. Nah, contohnya cara inputnya, jadi misalnya ini penilai 7, ya, penilai 7 kita tulis dulu angka 7, nilai 7, lalu kita input nilainya. Misalnya penilai 7 memberikan nilai 1 dan seterusnya seperti ini ya. Misalnya, nah lalu misalnya 2, terus saja begitu. Silahkan sesuai dengan hasil PK-nya ya. Ya, ini sudah selesai. Seperti itu cara editnya, dan di sini yang sangat perlu diperhatikan adalah penilai.
penilai 7, 8, 9, 10 itu harus ditulis. Karena kalau tidak, sebagai contohnya ya, kalau tidak ini misalnya tidak ingat menulis angka 7-nya, nah ini kita hapus, nah sehingga nilainya lebih dari 100. Apalagi kalau penilai-penilai itu tidak diketik ya, ini misalnya kita hapus lagi, nah penilaian sehingga 126. Ini hanya karena tidak ingat menulis penilai keberapa. Nah jadi ini wajib ditulis, kalau tidak maka aplikasinya membagi dengan sebanyak yang ditulis itu saja. Jadi ini kita tulis 6, ini 7, jadi begitu. Nah, sehingga ini sudah sesuai dengan rumus yang ada. Baik, kalau ini sudah selesai, ya, sampai ke bawah sehingga kita kembali ke menu utama. Kemudian penilaian siswa. Penilaian siswa sama seperti yang tadi, hanya menginputnya sama. Caranya gini, tulis saja penilaian selanjutnya, misalnya penilaian 5 dan seterusnya. Lalu diisi saja ya, diisi hasil penilaiannya. Jika sudah selesai, kita kembali ke menu utama, masukkan dengan penilaian orang tua. Penilaian orang tua juga contohnya seperti ini, mirip, hanya saja penilaian orang tua adalah 3 orang saja. Nah, jika ini tidak sesuai, edit saja dengan dibetulkan di skornya. Nah, misalnya ini yang benar adalah penilaiannya hasilnya 1, maka ini dihapus, maka skor 1 kita ketik huruf X kecil, begitu caranya. Nah, jika ini sudah selesai, kita lanjutkan dengan input indeks kehadiran. Input indeks kehadiran, input indeks kehadiran itu dari Januari sampai dengan sampai dengan Desember. Jika misalnya di Januari tidak pernah alfa, maka ini hapus saja. Nah, begitu. Sehingga nilainya ini sudah berubah, begitu. Dan jika ini ternyata banyak tidak hadir, tulis saja di sini jumlahnya. Nah, jadi seperti itu. Dan ini akan menjumlah sendiri, misalnya ini 13 hari tidak hadir selama 1 tahun. Nah, sehingga nilainya 97,63 gitu. Nah, jika ini sudah selesai, kita kembali ke menu utama. Nah, ini penginputan sudah selesai, tinggal print saja. Yang di-print adalah kita lihat keterangan di atas, di sebelah kanan, cetak lembar yang dibutuhkan. Nah, 1, 2, 3, 6, 7 untuk guru dengan tugas tambahan Waka, Perpus, Kalap, dan lain-lainnya. Jadi ini yang dicetak hanya 1, 2, 3, 6, 7. Kita lihat. 1 adalah format identitas diri yang tanda tangan penilai dan guru yang dinilai. Yang kedua, laporan dan evaluasi yang tanda tangan adalah guru yang dinilai dan guru penilai. Kemudian yang ketiga, rekap hasil penilaian yang tanda tangan 3 orang, guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah. Nah, kemudian yang keenam itu adalah format perhitungan. Format perhitungannya, angka kredit itu 70% dari PK, 10% dari penilaian guru, 10% dari penilaian siswa, dan 10% dari penilaian orang tua. Dan hasilnya 100% totalnya ya. Kemudian angka kreditnya sudah kelihatan di sini bahwa merupakan 50% dari nilai maksimalnya. Nah, kemudian kita lanjut yang ke-7 adalah angka kreditnya. Perhitungan angka kreditnya adalah sebagai guru mata pelajaran 83,34 itu rekapnya. Terus sebagai kepala laboratorium 84,07. Nah, 80 ke atas adalah baik sebutannya sehingga 100%, sehingga penilaian sebagai guru sebagai tugas utama dapat 5,25 untuk golongan 3A. Kemudian sebagai kepala lab dapat 5,25, totalnya adalah 10,50. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.